Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yusfiani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Spearman G Factor. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman pada tahun 1863 sampai 1945. Teori ini adalah kemampuan kecerdasan atau inteligensi yang terkenal dengan teori dua faktor, diantaranya yaitu yang pertama faktor G atau general ability. Faktor G adalah kemampuan umum atau inteligensi yang mendasari semua tingkah laku. Faktor G ini berhubungan dengan kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara umum. Nah, ketika orang yang memiliki faktor G yang luas, maka memiliki kapasitas untuk mempelajari bermacam-macam pelajaran, seperti matematika, bahasa, sains, sejarah, dan lainnya yang menggunakan simbol abstrak. Yang kedua yaitu faktor S atau specific ability. Faktor S adalah kemampuan khusus yang mendasari tingkah laku tertentu saja. Nah, luasnya faktor S mencerminkan kerja khusus daripada otak dan lebih tergantung kepada organisasi neurologis yang berhubungan dengan kemampuan khusus. Jadi, kedua faktor tersebut memberikan sumbangan kepada setiap perilaku yang inteligen. Selanjutnya yaitu komponen kualitatif. Komponen kualitatif ada dua. Yang pertama yaitu eduksi relasi. Eduksi relasi adalah kemampuan dalam menemukan hubungan dasar yang berlaku antara dua hal. Contohnya dalam menemukan suatu hubungan yang terdapat di antara dua kata panjang atau pendek. Yang kedua yaitu eduksi korelasi. Eduksi korelasi adalah menerapkan hubungan dasar yang telah ditemukan dalam proses eduksi relasi. Dalam proses eduksi relasi sebelumnya ke dalam situasi baru. Nah, contohnya hubungan panjang atau pendek telah diketahui sebagai hubungan lawan arti. Maka penerapan pada situasi pertanyaan dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada prinsip kuantitatif. Prinsip kuantitatif ada 5. Yang pertama energi mental, kedua kekuatan menyimpan, ketiga kelelahan, keempat kontrol konatif, kelima potensi primordial. Selanjutnya ada kelebihan dari teori Spearman G Factor. Yang pertama memiliki riset yang mendukung, kedua terukur dalam tes inteligensi, ketiga, mewakili semua tes yang memiliki kesamaan dan memberikan implikasi pada efisiensi pengukuran. Keempat, dapat dimiliki oleh setiap individu. Kelima, dapat digunakan dalam bidang pendidikan. Keenam, dalam kehidupan sosial, pengukuran pada individu dapat dijadikan dasar interaksi dengan lingkungan sosial. Jadi dapat disimpulkan, teori ini tidak hanya membahas G sebagai faktor tunggal, tetapi inteligensi mencakup faktor umum, mendasari fungsi-fungsi mental dan faktor-faktor khusus. Karena setiap individu memiliki jenis inteligensi khusus yang berbeda dengan individu yang lain. Hal ini disebabkan oleh setiap faktor S yang memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya ada kekurangan dari teori Spearman G Factor. Yang pertama yaitu dipandang terlalu sempit dalam memaknai inteligensi, karena lebih menekankan pada faktor G yang mencakup kemampuan berbahasa, logika, dan matematis. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian pada faktor yang bersifat spesifik pada masing-masing individu. Ketiga, hanya terukur satu bagian dan inteligensi yang sesungguhnya, dan bagian ini hanya terlihat pada mereka yang memiliki kecerdasan akademik. Jadi kekurangannya hanya berisi faktor G saja atau kemampuan general, tidak hanya kekomplekan tingkah laku mental yang spesifik. Mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restianti Apriyanasari ingin menjelaskan tentang teori hierarki. Teori ini dikemukakan oleh Robert Sternberg yang menganggap kecerdasan adalah sesuatu yang bersangkutan dengan pengolahan informasi. Sternberg mempelajari bagaimana informasi mengalir ke dalam diri seseorang
dan bagaimana informasi ini berubah sesuai kebutuhan lingkungan. Analisis yang dilakukannya akhirnya muncul sebagai model kecerdasan bercabang 3 atau triarki. Aspek-aspek yang dinyatakannya adalah kecerdasan analitik, kecerdasan pengalaman, dan kecerdasan praktis. Steinberg mengakui bahwa seseorang tidak harus memiliki satu saja kecerdasan yang disebutkannya. Ada individu yang memiliki integrasi ketiga aspek tersebut. Kecerdasan ini dengan menunjukkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Menurut Robert Steinberg, mengembangkan teori triarki intelijensi ini menyatakan bahwa intelijensi memiliki 3 bentuk. Yang pertama, intelijensi analitik yang merujuk pada kemampuan menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Yang kedua, intelijensi kreatif yang terdiri dari kemampuan berkreasi, merancang, menemukan, memulai sesuatu, dan membayangkan. Yang ketiga, intelijensi praktis. Intelijensi ini mencakup kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menerapkan gagasan-gagasan dalam praktik. Adapun individu yang memiliki integrasi ketiga aspek kecerdasan ini dengan menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Yang pertama, kecerdasan analitik. Kecerdasan seseorang individu dalam bidang akademis itu bisa disebut sebagai kecerdasan analitik. Kecerdasan menganalisis merupakan fitur utama kecerdasan ini. Misalnya saja ada di antara siswa yang dikatakan memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dinaikkan beberapa tingkat dalam pendidikannya. Menurut Steinberg, aspek keterampilan memproses informasi atau komponential menyatakan bahwa proses kognitif bertanggung jawab terhadap perilaku kecerdasan. Kecerdasan analitik digunakan untuk mengenali dan memecahkan masalah, merumuskan strategi, menyusun dan menyampaikan informasi. Subteori ini menekankan pada struktur dan mekanisme yang mendasari perilaku cerdas. Di dalamnya terdapat 3 komponen pengolahan data, yaitu belajar melakukan sesuatu, merencanakan apa yang akan dilakukan, dan bagaimana melakukan hal tersebut. Orang yang tergolong dalam bentuk ini umumnya akan meraih nilai yang tinggi dalam tes kecerdasan, tapi kurang kreatif dan kurang dapat berpikir kritis. Kecerdasan analitik melibatkan tindakan menganalisis, membandingkan, dan menilai. Sebagai contoh, siswa berlatih matematika. Di dalam proses menyelesaikan masalah matematika, siswa akan menganalisis informasi dan diberikan kemudian membuat gerak kerja solusi sesuai formula tertentu. Yang kedua, ada kecerdasan pengalaman. Kecerdasan ini bisa dijelaskan artinya dengan kreativitas. Kecerdasan ini memungkinkan dilihat sebagai kemampuan untuk mengatasi situasi baru, lantas mempelajari dari situasi tersebut. Dalam arti kata yang lain, individu yang berpengalaman akan lebih efisien dalam memproses informasi di dalam situasi baru. Subteori ini menunjukkan bahwa perilaku yang cerdas tidak akan selalu sama. Seiring dengan perkembangan waktu, kemampuan ini sangat signifikan ketika seseorang harus mengalami suatu hal baru atau harus menghadapi sesuatu persoalan secara spontan. Mereka yang memiliki karakteristik seperti ini mungkin tidak dapat mencapai nilai tinggi dalam tes kecerdasan, namun sering merupakan orang yang kreatif dalam menghadapi hidup. Kecerdasan pengalaman ini terjadi ketika kita menciptakan, misalnya memproduksi puisi, menciptakan permainan baru, dan menghasilkan lukisan yang indah. Pengajaran dan penilaian kreatif harus memungkinkan siswa mendefinisikan masalah di samping memastikan siswa dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik.
dan dapat memutarkan ide-ide mereka. Sebagai contoh, jika siswa diberi sesuatu tugas yang berhubungan dengan mereka, siswa-siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam kecerdasan pengalaman akan dapat belajar dengan cepat, menggunakan strategi yang sesuai secara otomatis dan efisien tanpa membuang waktu. Yang ketiga, kecerdasan praktek. Ada beberapa orang yang mampu mengadaptasi diri mereka di dalam apa saja situasi yang dituntut dalam lingkungan mereka. Mereka yang memiliki kecerdasan ini pandai memulai langkah untuk sukses di dalam hidup. Bahkan mereka juga dapat bertahan dalam hidup karena berhasil untuk mengatasi perubahan. Kecerdasan ini meliputi adaptasi dengan lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optimal dari yang dimiliki sekarang, menata lingkungan yang ada agar sesuai dengan keterampilan, minat dan nilai yang dimiliki mereka. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyatu dengan lingkungan atau keduanya. Dengan kata lain, kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia. Adapun kelebihan dan kekurangan teori triarkis. Kelebihan pemahaman intelijensi yang berbasis pada teori ini adalah yang pertama, memungkinkan seseorang memusatkan kemampuannya pada kekuatan dan memperbaiki atau mencoba mengatasi masalah berdasarkan kelemahannya. Yang kedua, memotivasi atau merangsang seseorang dengan cara yang lebih sesuai. Yang ketiga, menggunakan kemampuan yang terintegrasi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup sesuai dengan definisi personal dan konteks sosio-kultural. Yang keempat, beradaptasi, membentuk dan memilih lingkungan. Yang kelima, menemukan keseimbangan dalam penggunaan kemampuan analitik, kreatif, dan praktis. Yang keenam, teori successful intelligence dapat membuat perbedaan baik dalam kondisi laboratorium, ruang kelas di sekolah, atau kehidupan keseharian seseorang. Teori ini berusaha menjelaskan secara terpadu dengan hubungan intelijensi dan dunia internal seorang atau mekanisme mental yang mendasari perilaku intelijen. Yang kedua itu intelijensi dan dunia eksternal seseorang atau penggunaan mekanisme mental untuk mencapai kesesuaian dengan lingkungan. Yang ketiga, intelijensi dan pengalaman perantara antara dunia internal dan eksternal seseorang. Adapun kelemahan dari konsep teori triarkis ini adalah yang pertama, skor tes intelijensi hanya merupakan indikator satu aspek dari keterampilan intelektual seseorang. Yang kedua, hanya sesuai untuk pelajar-pelajar yang cerdas karena hanya mengukur aspek-aspek yang kemampuan memorinya dan analisinya, sedangkan anak dengan kelebihan pada keterampilan yang lain perlu diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarah Novianti. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan teori multiple intelligence atau juga dikenal dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dikenalkan oleh Howard Gardner, yang mana ia adalah seorang psikolog dan profesor utama di Cognition and Education Harvard graduate dan profesor di bidang neurologi. Ia mendefinisikan bahwasannya intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan dari pengertian ini dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Gardner menekankan pada kemampuan memecahkan persoalan yang nyata karena seseorang memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi bila ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata, bukan hanya dalam teori saja.
Bagi Gardner, suatu kemampuan disebut dengan intelijensi bila menunjukkan suatu kemahiran dan keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Hal ini memicu upaya keras dari Howard Gardner untuk melakukan penelitian dengan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang pada akhirnya melahirkan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Maka, definisi dari kecerdasan menurut Howard Gardner yaitu kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, lalu kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan, dan kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Multiple intelligence memiliki esensi di mana bahwasannya setiap orang itu adalah unik. Setiap orang itu perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan dan kombinasi-kombinasinya. Oleh karena itu, setiap peserta didik berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Adapun Thomas Armstrong dalam buku karangannya menyebutkan bahwasannya kecerdasan tersebut merupakan modalitas untuk melanjutkan kemampuan tiap siswa dan menjadikan mereka sebagai juara karena pada dasarnya setiap anak itu cerdas. Sehingga menurut Gardner, teori multiple intelligence ini terdapat ciri-ciri yang membedakan antara teori kecerdasan yang lainnya. Yang pertama, multiple intelligence adalah teori fungsi kognitif, di mana setiap orang memiliki semua kapasitas kecerdasan. Hanya saja semua kecerdasan tersebut bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tetapi berfungsi bersama-sama secara khas dalam diri seseorang. Adapun seseorang yang mungkin punya kecerdasan yang tingkat relatif tinggi, adapun orang lain yang memiliki kecerdasan yang relatif rendah. Lalu yang kedua, setiap orang memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasannya. Menurut Gardner, setiap orang sebenarnya itu mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kecerdasannya hingga tingkat tertinggi, asalkan memperoleh dukungan, pengayaan, dan pembelajaran yang tepat atau pas. Yang berarti, seseorang anak yang memperoleh dukungan positif dari orang tua yang dengan fasilitas yang menunjang, lalu bimbingan yang intensif akan memiliki peluang untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasannya seperti bermain musik, bercerita, melukis, dan menari. Lalu ciri-ciri yang ketiga, kecerdasan tidak berdiri sendiri namun selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kecerdasan-kecerdasan itu tidak berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti halnya pada seseorang yang bermain sepak bola. Semata-mata tidak mengandalkan kecerdasan kinestetik semata untuk menendang, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan visual spasial atau untuk mengorientasikan diri dan mengantisipasi lintasan bola. Macam-macam dari kecerdasan multiple intelligence. Ada 10 macam dari kecerdasan multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan linguistik verbal, yaitu kecerdasan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Selain itu, kecerdasan ini juga meliputi kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Peserta didik yang memiliki kecerdasan linguistik ini ditandai dengan ia cenderung menyenangi kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan linguistik verbal ini diantaranya, ia suka menulis kreatif, suka mengarang kisah hayal atau menceritakan lelucon, sangat hafal berkenaan dengan nama tempat, tanggal, atau hal-hal kecil, suka membaca di waktu lenggang, di waktu senggang, waktu luang, lalu tepat dalam mengeja kata dengan mudah, sangat hobi dalam mengisi teka-teki silang, menikmati dengan cara mendengarkan, unggul dalam mata pelajaran bahasa. Peserta didik dengan kecerdasan bahasa yang tinggi umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa. Jadi,
Cara belajar yang terbaik bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik verbal ini adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Dan bagaimana cara memotivasi mereka? Yaitu dengan mengajak mereka berbicara, menyediakan banyak buku-buku, rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis. Selanjutnya ada kecerdasan logika matematika, yaitu kecerdasan dengan kemampuan dalam memecahkan masalah dengan urutan yang logis. Yaitu anak yang memiliki kecerdasan ini, ia suka angka, urutan logika, dan keteraturan. Misalnya pada ahli matematika, fisikawan, akuntan pajak, dan ahli statistik. Adapun dalam melakukan penalaran seperti misalnya itu programmer, ilmuwan, dan ahli logika. Peserta didik dengan kecerdasan matematika logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Kecerdasan ini memuncak pada masa remaja dan masa awal dewasa. Beberapa kemampuan matematika tingkat tinggi akan menurun setelah usia 40 tahun. Adapun ciri-ciri orang yang dengan kecerdasan logika matematika ini diantaranya menghitung problem aritmatika dengan cepat, suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis, seperti contohnya mengapa hujan turun, lalu ahli dalam permainan catur, mampu menjelaskan masalah secara logis, suka merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu, menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti teka-teki, dan ia memiliki prestasi dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Lalu selanjutnya ada kecerdasan kinestetik fisik, yaitu kecerdasan dengan kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, seperti contohnya pengrajin, pematung, tukang batu, ahli mekanik, dan dokter bedah. Adapun yang memiliki ciri dengan kecerdasan kinestetik fisik ini diantaranya banyak gerak ketika duduk atau mendengarkan sesuatu, lalu aktif dalam bidang fisik seperti berenang, bersepeda, hiking, atau skateboard, lalu perlu menyentuh sesuatu yang sedang dipelajarinya, menikmati kegiatan melompat, lari, gulat, atau kegiatan fisik lainnya. Pandai menirukan gerakan, kebiasaan, atau perilaku orang lain, bereaksi secara fisik terhadap jawaban masalah yang dihadapinya, suka membongkar berbagai benda, kemudian menyusunnya lagi, dan biasanya dengan kecerdasan kinestetik fisik ini, ia memiliki prestasi dalam mata pelajaran olahraga dan yang bersifat kompetitif. Menurut Gardner, kecerdasan gerak kinestetik mempunyai lokasi di otak cerebellum, basal ganglia atau otak keseimbangan, dan motor cortex. Lalu ada kecerdasan visual spasial atau bisa disebut dengan picture smart, yaitu kecerdasan dan dengan kemampuan melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran terhadap warna garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Adapun ciri-ciri dengan kecerdasan visual spasial ini diantaranya memberikan gambaran visual yang jelas ketika menjelaskan sesuatu, mudah membaca peta atau diagram, menggambar sosok orang atau benda persis dengan aslinya, senang melihat film, slide, foto, atau karya seni lainnya. Sangat menikmati kegiatan visual seperti teka-teki atau sejenisnya. Tipe orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini suka melamun dan berfantasi. Lalu suka mencoret-coret di atas kertas atau buku tugas sekolah, lebih memahami informasi lewat gambar daripada kata-kata atau uraian, dan biasanya ia lebih menonjol di mata pelajaran seni. Lalu, ada kecerdasan intrapersonal atau self-smart,
yaitu kecerdasan dengan kemampuan berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan ini dapat memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri. Selain itu, orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai, aturan-aturan, etika, bagaimana sopan santun, dan moral. Adapun ciri-ciri yang memiliki kecerdasan intrapersonal diantaranya, ia memperlihatkan sikap independen dan kemauan kuat, lalu bekerja atau belajar dengan baik seorang diri, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, banyak belajar dari kesalahan masa lalu, berpikir fokus dan terarah pada pencapaian tujuan, dan banyak terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakan sendiri. Anak-anak yang cerdas dalam intrapersonal, walaupun memiliki kemampuan atau kemauan yang kuat, tetapi mereka mampu mengubah target ketika target awal gagal. Mereka mampu belajar dari kegagalan dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka sendiri. Maka, mereka dapat dengan tepat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, mereka juga mampu menghargai dirinya sendiri dan memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berhubungan secara dekat. Anak-anak autis adalah contoh anak-anak yang cacat dalam kecerdasan intrapersonal. Mereka tidak mampu merujuk diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang musik, matematika, atau spasial. Lalu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan memahami perasaan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan ini, ia itu memiliki kepekaan pada ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh orang lain dan mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan dan sikap orang lain, serta umumnya dapat memimpin kelompok. Biasanya, kecerdasan interpersonal ini juga disebut dengan kecerdasan sosial, yang selain kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman juga mencakup kemampuan seperti memimpin, berorganisir, menangani perselisihan antar teman, memperoleh simpati dari peserta didik yang lain. Adapun ciri-ciri dari kecerdasan interpersonal ini diantaranya yaitu mempunyai banyak teman, suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya, banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik antar temannya, ia memiliki empati besar terhadap perasaan atau penderitaan orang lain, sangat menikmati pekerjaan, mengejar orang lain, dia memiliki bakat untuk menjadi pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial. Orang yang memiliki kecerdasan ini dimiliki oleh seorang motivator, psikolog, dan sebagainya. Lalu ada kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan dalam kemampuan menyerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Menurut Gardner, musikal merupakan kecerdasan yang tumbuh paling awal dan muncul secara tidak terduga dibandingkan dengan bidang lain pada kecerdasan manusia. Kecerdasan musikal mampu bertahan hingga usia tua. Seperti contohnya yang memiliki kecerdasan musikal ini antara lain dimiliki oleh komposer, penikmat musik, penyanyi, dan kritikus musik. Adapun ciri-ciri dengan kecerdasan musikal ini, yaitu suka memainkan alat musik di rumah atau di sekolah, mudah mengingat melodi satu lagu, lebih bisa belajar dengan iringan musik, lalu bernyanyi atau bersenandung untuk diri sendiri dan orang lain, mudah mengikuti irama musik, mempunyai suara bagus untuk bernyanyi, dan berprestasi bagus dalam mata pelajaran musik. Lalu selanjutnya ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan dengan kemampuan mengenal alam. Intinya pada kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Kecerdasan ini memiliki ciri diantaranya suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan, sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka, suka berkebun atau dekat dengan taman dan memelihara binatang, menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan alam,
suka membawa pulang serangga, daun, bunga, atau benda alam lainnya, dan ia biasanya memiliki prestasi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam seperti biologi dan lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada dua kecerdasan teori multiple intelligence lainnya, yaitu ada kecerdasan eksistensial dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan eksistensial yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan menjawab berbagai macam persoalan tentang keberadaan manusia. Jadi, kemampuan untuk menempatkan diri di dalam jagat raya yang luas, jauh tak terhingga, dan menghubungkannya dengan kehidupan selanjutnya sampai dengan kematian. Adapun contoh-contohnya yang memiliki kecerdasan eksistensial ini bisa kita lihat pada para ahli filsafat atau filsuf seperti ada Plato, Immanuel Kant, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Mereka berpikir dan memikirkan tentang eksistensi manusia dan alam. Anak-anak yang cenderung memiliki kecerdasan ini terkadang mengajukan pertanyaan yang jarang dipikirkan oleh orang kebanyakan. Seperti contoh pertanyaannya itu, contohnya adalah dia bertanya, mengapa itu aku ada? Lalu untuk apa kita berbuat kebaikan kepada manusia? Lalu ia bertanya, di mana surga dan neraka itu? Mengapa kita mati? Kalau semua akan mati, untuk apa kita hidup? Lalu untuk apa kita selalu beribadah? Pertanyaannya semacam itu. Lalu selanjutnya ada kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang memiliki kemampuan dalam mengenal keberadaan, keesaan Tuhannya, serta menjauhi larangannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini, ia tidak akan putus harapan karena ia memiliki tempat bergantung, yaitu Tuhannya, untuk meminta segala sesuatu, baik itu dalam keadaan bahagia, ia itu sedih, akan ada Tuhannya, di mana ia melantunkan puja dan puji syukur. Kecerdasan ini akan membentuk jiwa dan pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negaranya. Maka dengan adanya kecerdasan majemuk ini, diharapkan para guru menaruh perhatian kepada perbedaan di antara peserta didik dan mencoba menerapkannya di dalam pembelajaran. Pembelajaran diharapkan lebih banyak bersifat terindividu. Jadi para guru tidak harus khawatir untuk mengidentifikasi gaya belajar yang disukai setiap para siswanya. Guru harus merancang berbagai macam aktivitas yang menggabungkan sebanyak mungkin jenis kecerdasan. Maka dari itu, adanya strategi pengajaran multiple intelligence dalam kecerdasan linguistik verbal atau juga disebut dengan word smart. Guru dapat melakukan strategi kepada anak didik itu dengan mengajak anak berdialog dan berdiskusi, lalu membacakan cerita, bermain peran, lalu memperdengarkan lagu atau dongeng kepada anak-anak, serta mengisi buku harian dan menulis surat pada teman. Lalu pada kecerdasan logika matematika, guru dapat melakukan strategi untuk mengajak anak-anak untuk bermain puzzle, bermain bentuk-bentuk geometris, membuat eksperimen sederhana seperti contohnya mencampur warna, lalu mengenalkan cara untuk menggunakan kalkulator dan komputer. Lalu dalam hal pengenalan bilangan dapat dilakukan dengan nyanyian, tepuk-tepuk tangan, dan sajak berirama. Lalu pada kecerdasan kinestetik atau kinestetik fisik itu atau disebut dengan body smart, guru dapat membuat strategi kepada anak didik itu dengan mengajak berolahraga, lalu bermain drama, lalu mengikuti gerakan orang lain, mengajak anak untuk menari bersama. Dan selanjutnya pada kecerdasan visual spasial atau disebut juga dengan picture smart, guru dapat membuat strategi dengan mengajak anak untuk melukis, menggambar, dan mewarnai, lalu memberikan kesempatan anak untuk mencoret-coret sebagai ungkapan kreativitasnya, lalu selanjutnya membuat prakarya, lalu bermain balok, Lego, atau puzzle. Selanjutnya, pada kecerdasan intrapersonal atau disebut juga dengan self-smart,
guru dapat menerapkan pengajaran kepada peserta didik dengan bercakap-cakap tentang cita-cita, lalu mengisi buku harian atau jurnal sederhana. Selanjutnya, mengajak anak berimajinasi seperti menjadi tokoh sebuah cerita dalam buku, lalu membuat jadwal sehari-hari, lalu bermain menghadap cermin dan menggambarkan atau menceritakan apa yang dilihatnya. Lalu selanjutnya ada kecerdasan interpersonal atau disebut juga dengan people smart. Guru dapat menerapkan strategi dengan memberi kesempatan untuk bertanggung jawab di rumah, lalu membuat peraturan bersama dalam keluarga, melalui diskusi, melatih anak untuk menghargai perbedaan pendapat, menumbuhkan sikap ramah dan peduli terhadap sesama, lalu melatih anak untuk mengucapkan terima kasih, minta tolong, dan minta maaf, serta melatih kesabaran untuk peserta didik agar selalu bersabar dalam menunggu giliran. Selanjutnya, pada kecerdasan musikal, guru dapat menerapkan strategi dengan mengajak anak bermain alat musik, baik itu alat musik sungguhan maupun alat musik buatan sendiri, lalu meminta anak menciptakan sendiri iramanya, lalu diskografi, yaitu maksudnya berarti mencari lagu atau lirik potongan lagu yang berhubungan dengan topik tertentu, lalu meminta anak untuk mengarang lagu sederhana, baik itu mengganti syairnya saja maupun dengan melodinya, lalu menirukan berbagai nada, memperdengarkan musik instrumental, dan mengajak anak bernyanyi sendiri maupun berkelompok. Lalu selanjutnya pada kecerdasan naturalis atau disebut juga dengan natur smart, guru dapat menerapkan strategi pengajaran kepada anak dengan mengajak peserta didik untuk berkarya wisata alam, lalu menceritakan apa yang dilihat ketika keluar jendela, lalu memelihara hewan atau membawa hewan ke kelas dan anak diminta untuk mengamatinya. Lalu menanam pohon di halaman rumah dan mencatat bagaimana perkembangan dari pohon itu tumbuh dan berkembang. Lalu membuat herbarium sederhana atau membuat kebun atau taman sebagai proyek bersama. Lalu strategi yang dapat dilakukan dalam pengajaran yang dilakukan oleh guru dalam kecerdasan eksistensial atau existence smart, guru dapat melakukan menyatukan atau menggabungkan kandungan agama dalam muatan materi, lalu mendampingi anak dalam menekuni berbagai profesi moral yang positif, lalu menceritakan tokoh penemu Islam, lalu dilanjutkan dengan diskusi ringan. Lalu pada kecerdasan spiritual, guru dapat mengajak peserta didik dengan melakukan diskusi berkenaan dengan semua ciptaan Tuhan, lalu mengenalkan bagaimana tata cara sholat yang benar, lalu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, lalu menjelaskan kepada peserta didik apa saja sih hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam agama. Multiple intelligence ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari multiple intelligence ini, di mana para siswa atau peserta didik dapat meningkatkan keahlian dalam kehidupan sehari-hari, lalu memberi wadah kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, di mana guru menyediakan peluang untuk siswanya belajar seperti apa pembelajaran yang cocok sesuai dengan kebutuhan, atensi, serta talentanya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pembelajaran seperti apa yang cocok pada para siswa yang memiliki kecerdasan seperti kecerdasan linguistik verbal itu seperti apa pembelajarannya, lalu kinestetik fisik itu seperti apa. Lalu yang ketiga, siswa dapat menunjukkan serta berbagi kelebihan yang dimilikinya, di mana membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Lalu selanjutnya, kelemahan pada multiple intelligence ini, di mana teori multiple intelligence menurunkan tingkat kurikulum untuk membuat semua siswa merasa pintar. Multiple intelligence teori dianggap telah mengajarkan peserta didik untuk merasa nyaman dalam situasi di mana ia dianggap cerdas,
memfokuskan anggapan terhadap peserta didik dibanding kegiatan yang bermakna yang menunjukkan keterampilan hanya akan memberikan kekecewaan yang sepintas. Hal itu namun disangkal oleh Gardner sendiri karena pemahaman dalam pembelajaran multiple intelligence tidak cukup hanya disampaikan melalui buku teks, pembelajaran, dan tes standar. Peserta didik harus melakukan sesuatu yang lebih dan menuntut penggunaan salah satu kecerdasan yang mereka miliki. Baik, sekian penjelasan dari saya berkenaan dengan multiple intelligence theory yang digagas oleh Howard Gardner. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.